Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, syukur alhamdulillah. Mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita oleh Allah ditambahkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Amin ya robbal alamin. Rahmat serta salam mudah-mudahan oleh Allah tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka bersama kajian HPT pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai pada waktu kita sholat sir tetap harus dilafalkan, tidak hanya di dalam batin, yang dengan diwujudkan membaca sir itu dengan apa? Dengan geraknya dagu kita, ya, dagu atau bibir. Karena ada sahabat yang ditanya, kok kamu tahu bahwa Rasulullah itu juga membaca? Ditanya itu, saya tahu karena geraknya dagu. Sekarang kita teruskan. Bagaimana kita membaca surah setelah Fatihah. Kemarin sudah sedikit kita bicarakan, kalau sholatnya sir, membaca suratnya juga sir. Kalau sholatnya itu jahar, membaca suratnya juga jahar. Sekarang surat mana yang kita baca? Dalam HPT disebutkan afdal atau lebih utamanya, dan itu disunahkan bagi imam membaca surat secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua. Melihat ini, maka yang baik itu ya satu surat itu selesai. Kalau kemarin rakaat yang pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Tadi sudah dijalankan oleh Pak Imamnya, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi afdalnya atau sunahnya itu satu surat selesai. Lalu bagaimana kalau kita membaca sekarang yang kita banyak dengarkan itu, imam itu membaca tidak satu surat, hanya beberapa ayat. Kalau tadi dasarnya adalah sholat hadis Abu Qatadah, yang kemarin Abu Qatadah itu mengatakan bahwa itu dua rakaat, yang rakaat pertama lebih panjang itu sudah, kemudian disebutkan dalam HPT itu, namun tidak mengapa apabila membaca surat yang panjang dengan membaca awalnya atau pertengahan atau akhir. Jadi
surat Al-Baqarah yang dibaca awal. Terus ada yang akhir. Jadi ada yang imam itu rakaat pertama awal surat Al-Baqarah. Terus rakaat kedua akhir 3 ayat yang akhir. Apa itu boleh? Boleh, itu boleh. Jadi, tidak ada larangan. Dasarnya surat Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagi kamu membacanya. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Nah, kalau memang tidak hafal ya jangan itu. Kok apalnya awal akhir ya, awal dan akhir. Jangan-jangan nanti kalau kita selesaikan seperti Rasulullah kalau sholat malam Fatihah terus surat selesai dikira sudah selesai, tiba-tiba diteruskan surat berikutnya. Dikira selesai teruskan surat berikutnya. Itu zaman Rasulullah. Kalau kita cara begitu kira-kira ya makmumnya hanya sekali itu saja. Besok tidak akan makmum lagi. Di samping itu memang pernah ada sahabat menjadi imam yang dibaca itu suratnya panjang. Ada makmumnya ya rasa gak enak terus menyampaikan. Terus imam itu tadi dipanggil oleh Rasulullah, apa kamu membuat fitnah? Oh, fitnah apa Nabi? Kamu jadi imam yang kamu baca suratnya panjang-panjang. Bahkan ada makmum yang tidak kuat kalau lama. Itulah. Jadi memang ya gitulah. Kadang-kadang karepe imam karo makmum tidak sama. Ya jane ya makmum ke manut imam ngono ae. Tapi ya kadang-kadang gitu. Nah, itu udah kemarin jadi rakaat pertama membaca yang lebih awal urutannya. Jadi nanti ini menurut ABT-nya kalau kita membaca surat yang panjang itu jangan sampai pada rakaat pertama malah ayat 100 sampai 105 umpamanya. Bareng rakaat kedua ayat 50 jangan itu. Jadi dari yang awal akhir. Mengapa? Karena ayat itu kan berurutan ceritanya begini. Kalau itu seperti ayat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu kan banyak menceritakan tentang barang rampasan. Terus surat Yusuf menceritakan apa? Itu ceritanya Nabi Yusuf. Surat Al-Baqarah banyak menceritakan kaum Bani Israel sampai pada membunuh, kemudian setelah membunuh ada seorang jadi keponakan, nah pamannya itu dibunuh. Tapi setelah dibunuh, kok paman saya kok meninggal, siapa yang membunuh? Nah, terus dia lapor. Setelah lapor ternyata di sana ada banyak perintah, ceritakan sembelihlah lembu. Setelah sembelih lembu ceritanya banyak
dari awal begini, masih tanya lagi, lembunya yang bagaimana, tanya lagi. Itu akhirnya jadi, setelah jadi itu apa? Masih tanya lagi, harga terakhir harganya berapa? Dijawab, harganya kulitilah lembu itu dan nanti penuhilah kulitnya itu dengan uang. Nah, akhirnya itulah memang bejonya seorang anak yang memegang teguh wasiat orang tua, yaitu seorang anak sudah dipesan, nak, jangan kamu jual lembu ini sebelum itu terpaksa, dibawa ke pasar, sering bawa oleh orang tuanya, ibunya dipesan dolen semene, ditawar lebih banyak, oh gak boleh, ibu saya pesannya 20 juta kok kamu beli 25, gak boleh. Ini zaman sekarang pesan 20 juta tawar 25 malah diberitahukan pada orang namun kang 11. Tapi anak itu gak boleh, duh udahlah saya beli, ibu saya pesannya sekian, ya sudah tidak apa-apa, bolak-balik mulai. Tapi ternyata terakhir apa terjadi itu tuh akhirnya dibeli, harganya berapa, yaitu dengan uang sepenuhnya kulit. Itu hikmahnya birrul walidain, hikmahnya anak yang menjaga amanah dari orang tua, hebatnya. Itu yang kalau kita pelajari kan isinya itu. Ya, jadi dari awal sampai disebutkan di sini. Terus surat apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca itu memang pernah Nabi menentukan surat. Tapi seandainya bukan itu, bagaimana? Ya juga tidak membatalkan sholatnya, ya tetap diterima. Tapi hikmahnya kalau kita mencontoh yang dibaca oleh Nabi, itu kita mendapat sunnahnya, yaitu mengikuti Nabi. Wong Nabi sudah memilihkan, kok dipilih yang lain. Itu bedanya itu. Apa kita tidak boleh membaca yang lain? Boleh, tapi orang manut sing menecun tuh tidak manut apa yang dikerjakan oleh Nabi, ya tetap sah. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu kalau sholat Jum'ah atau sholat Id yang dibaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya. Jadi yang dibaca kalau sholat Jum'ah dan sholat Id itu Sabbihisma Rabbikal A'la, itu rokangat pertama. Kalau dibalik bagaimana? Ya boleh, tapi Nabi tidak seperti itu. Kadang-kadang orang itu kan seneng wis diomong ngono ki ya sik pengin karepe dhewe. Sire karepe Nabi, sire iki Nabi ki manut aku. Nggih ta? Banyak itu. Banyak yang itu sudah dicontohkan ki ya sik padha karo wong tuku klambi niki lho Bu sing sae. Kula milih niku biasane ngono. Lho, lha nek sing bakul iki ngapusi oleh ae. Wong bakul iki jujur. Nah ini Nabi sudah jujur. Lah kok malah yes,
gampang nek teraku ora gelem ngono ya wis ora usah upama-upama nanti banyak umpama ya. Jadi Nabi itu setelah itu tapi juga kadang-kadang yang dibaca yang lain. Kemarin di PCM saya sampaikan majelis tabligh lah menyampaikan yang ranting-ranting kuwi ora karuan. Lah tempone bareng ngono si pimpinane Muhammadiyah iki nek Jumat sing diwaca dudu kuwi. Ya, saya sampaikan gitu. Majelis tabligh kok ranting iki lho wacane niki lho. Bareng ngono neng jamaah terus sing ngimami kuwi pimpinan Muhammadiyah. Lho lah niku sing diwaca senjata makan Tuhan. Tuhan memberi senjata untuk dimakan itu tiba-tiba kula niki mboten papal ya karuan nek ngono ya itu biasanya gitu tapi ada yang memang senangnya itu apa boleh boleh mung niku kok si disenengi iki ora padha karo si disenengi Kanjeng Nabi itu jadi senenge dewe itu kadang-kadang terus itu soal terus di sini saya baca dalam HPT demikian pula dengan bacaan surat pada sholat 5 waktu Rasulullah sering membaca surat tertentu namun bukan sebagai sebuah keharusan jadi sering tapi tidak harus seperti itu ia hanyalah pilihan yang jika dicontoh akan menjadi sebuah kebaikan. Jadi nuntuki kebaikan tadi seperti saya sampaikan. Dan jika tidak, tak mendatangkan dosa. Jadi ya seandainya tidak itu yang dibaca ya tidak dosa. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, hadis Kanjeng Nabi riwayat Muslim itu gini. Rasulullah SAW biasa membaca dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat apa yang dibaca Sabikisma Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul ghasyiah seperti tadi. Tapi hadis yang lain juga mengatakan hadis dari Ubaidah diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Dia menjawab yang dibaca yaitu surat Qaf wal Qur'anil Majid dan Iqtarabatis sa'ah wangsaqal qamar. Boleh. Jadi kadang-kadang ini. Kemudian yang ketiga ya itu tadi jadi surat Qaf dan Takwir itu yang dibaca. Kemudian yang ketiga dari Qutbah bin Malik Anau sallallahu alaihi wasallam as-subka faqara'a bi awal roknatin wan nakhla basikot laha tangunadid warubama kolakau. Jadi yang ini Rasulullah SAW itu apabila sholat ya subuh, sholat fajar, maaf bukan sholat fajar, sholat subuh rakaat pertama membaca wan nakhlu basikot
tol laha tolngun nadid, dan kadang-kadang suraf qaf boleh. Yang berikutnya hadis yang apa? Juga aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca isar idza samsu kuwirat, ya, jadi yang dibaca itu idza samsu kuwirat, dan as-sunan as-sugra, itulah yang dibaca. Jadi ini intinya Bapak-bapak boleh mana saja yang kita baca, tadi menurut kemampuan, jangan ya ngoyo-ngoyo ya. Tapi kadang-kadang ada masjid karena dia itu tidak hafal, terus di situ ada apa? Dikasih semacam meja gitu, Al-Qur'annya diginikan dengan membaca. Apa boleh? Boleh, tapi pasti akan berbeda dengan yang sudah hafal. Terus apa sebab pikirannya kan yang runuk. Nek karo maca terus karo mikiran. Bahkan mestinya pada waktu membaca ini kita merenungkan isinya yang dibaca. Ya memang sebaiknya gitu. Jadi imam membaca surat iki itu paling minim dia tahu maksud surat ini. Syukur bagi dia itu tahu arti kata demi kata. Yang indah lagi kalau makmumnya juga hafal, imamnya hafal, sehingga nanti kalau salah makmum bisa mengingatkan. Tapi kalau imamnya hafal, makmumnya tidak tahu, salah barang yang menengah, sehingga ada kesalahan tidak ngerti. Itulah bab yang kita baca. Masih belum surup. Sekarang Bapak-bapak bab yang lain, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Seperti dalam takbiratul ihram. Kapan? Ini yang kita baca. Kalau tadi kan sampai surat. Kalau sudah surat itu apa? Akan ruko. Nah, akan ruko lalu ini babnya mengangkat kedua tangan sambil takbir. Ya, jadi kalau akan rukuk itu tangannya diangkat terus takbir. Lupa bagaimana kalau kan juga banyak akan rukuk itu tidak mengangkat tangan. Ini permasalahannya, ini dalam APT itu kalau kita akan takbir apa? Angkat tangannya sambil takbir. Karena sambil itu berarti bersama, ya. Angkat tangannya sambil takbir itu bersama. Tapi kalau angkat tangan kemudian takbir itu bareng ini agak Allahu Akbar. Tapi kalau sambil takbir itu Allahu Akbar. Ya. Lalu rukuk. Rukuk itu membungkukkan badan. Seraya meluruskan punggung dengan tengkuk. Jadi punggung itu diluruskan. Tengkuk itu apa? Oke ya. Jadi punggung itu lurus dengan ini. Lurus. Dan telapak tangan kanan memegang lutut
kanan. Jadi yang kanan kan. Telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Jadi tempatnya memegang itu pada lutut. Dengan jari tangan agak direnggangkan. Jadi pada waktu ruku ini tangan ini letakkan di lutut agak direnggangkan. Sambil membaca, nah ini bapak-bapak pada waktu ruku nanti juga sujud itu bacaannya ada beberapa macam, beberapa hadis. Pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita usahakan yang kita baca itu kita tahu maksudnya, tahu artinya. Nah, kalau sudah tahu artinya nanti pasti membacanya itu karena apa? Oh, tibaannya aku nek rukuk tak waca iki. Tak waca iki maksude iki. Nek maca gek ora ngerti maksude, nah, maka ini kita usahakan kita sholat itu hendaknya tahu arti daripada bacaan sholat sedikit demi sedikit. Kalau sudah begitu pasti membacanya akan pelan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya, Mahai Tuhan kami, dan dengan memuji kepadamu maafkanlah saya. Jadi maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memuji kepadamu ya Allah maafkanlah saya. Kalau kita tahu begitu, wah, masa ngono gak lama cocokan kalau ya kan jora. Jadi kadang-kadang itu lah. Nanti imamnya juga membacanya itu yang pelan. Dan membaca subhanallah, subhanakallahumma itu setelah apa? Rukuk sempurna. Jadi Allahu Akbar. Terus diam. Atau sudah, kalau sudah itu baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yaitu hadisnya yang paling sahih itu berapa kali? 7 kali. Coba kira-kira berapa menit nggih? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ping 7. yang paling kuat 7, biasanya 3. Biasanya nek sing cepet ke piye sepisan. Nah ini itu. Atau kalau tidak itu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci wahai Tuhan kami yang maha agung. Maha suci wahai Tuhan kami yang maha agung. Maha suci wahai Tuhan kami yang maha agung. Tapi nek di TV itu hanya berapa? 1 kali itu di TV. Tapi ini tidak di TV, jadi di hadisnya Rasulullah 3 kali. Kita tidak menyalahkan yang 1 kali. Atau subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati
waruh itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi setelah itu katakan di sini rukuk berarti menunduk atau menunduk. Secara istilah rukuk adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Gerakan rukuk dalam sholat disebut dengan jelas dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanur kang wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi perintah rukuk, perintah sujud itu ini dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuatlah yang baik, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kemenangan. Sedikit bapak-bapak, karena ini menurut saya penting itu gini, pernah ada ngan Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala lil musik bisolah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda untuk siapa? Lil musik lisolah, untuk orang yang mengerjakan sholat dengan salah. Ya. Jadi diingatkan kepada orang yang mengerjakan sholat dengan salah itu. Pernah Rasulullah menyampaikan, kamu sholat 60 tahun koyong ini ora ditampa. Lemu sholat nek kowe salatmu ngono iki, sholat 60 tahun kamu itu gak ditampa. Karena apa? Karena al-musik fi sholah, karena keliru mengerjakan sholat. Akhirnya setelah itu Rasulullah memberikan contoh. Siapa yang musik itu? Yaitu mereka sholatnya itu terlalu cepat. Nah, inilah. Jadi sampai ini kita masih bicara pembukaan bab ruku. Terus bagaimana tata cara ruku? Kita sampai ketemu pada besok Sabtu yang akan datang. Sekarang baru Allahu Akbar ruku ingkopi. Loh, mengapa kita kaji? Karena biar nanti makin lama sholat kita itu makin sempurna. Dikhawatirkan ini Rasulullah menyampaikan kamu sholat 60 tahun koyong ini kis ora ditom. Wow, bahkan kita sholatnya berapa tahun? Nah, itu sampai maka inilah biar kita berhati-hati dalam sholat. Jadi bukan asal sholat, tapi sholat ada asalnya, atau jangan sampai asal-asalan sholat, atau sholat asalan. Jadi sholat yang sungguh. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini mudah-mudahan dengan kita mengkaji itu ibadah kita makin sempurna. Jangan sampai ibadah sik panggah kaya zaman isik cilik. Jadi ibadahnya anak kecil, tapi khusyuk itu, kalau bagi anak kecil khusyuk itu meneng ke wis khusyuk. Pokoknya meneng ngono wis
khusyuk. Tapi orang tua tiba-tiba bukan meneng iki wis khusyuk. Wong tua sholat mau menenge ya urung khusyuk. Tapi anak kecil kok meneng kuwi wis khusyuk. Dadi anak kecil sholat kok pola, ya mang anak kecil. Nanti lama-lama kan tidak pola. Demikian kepada Allah kita berbakti dan kepada Allah kita memohon. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk diberi ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang banyak, wa amalan sholihan makbulan, dan amal yang baik yang diterima. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.